Kok gelap? Kayak ada yang kurang. Nah, hai, balik lagi dengan saya Wahdi Wahab. Di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang masuk ke kolom komentar di video sebelumnya. Dari pertanyaannya dari Gusti Gaming GG. Kakak, saya mau tanya, nabung di Shopee dan nabung di Pegadaian. Ketika mau jual lewat Shopee, apakah tabungan yang nabung lewat di Pegadaian bisa dijual lewat Shopee? Saya dengar saya pernah nyoba nabung di Shopee dan ditambahin nabung di outlet Pegadaian. Ketika mau dijual lewat Shopee, yang nabung di outlet Pegadaian tidak terikut juga. Tolong jawab ya kakak. Kalau sudah buat videonya, balas ya kakak, hubungi saya. Oke, siap. Terima kasih buat Gusti Gaming GG. Oke. Jadi kasus dari Gusti Gaming GG ini, dia sudah menabung di Pegadaian Digital dan nabung juga di Shopee, di mana Shopee itu bekerja sama dengan Pegadaian. Jadi ketika teman-teman punya tabungan emas digital di Pegadaian, lalu membuka rekening lagi di Shopee, maka teman-teman punya dua saldo tabungan emas. Yang satu di Shopee, yang satu di Pegadaian. Ketika teman-teman membuka aplikasi Pegadaian Digital, maka tabungan emas yang teman-teman nabung di Shopee itu akan ada di tabungan emas Pegadaian Digital. Tapi tabungan emas digital yang di Pegadaian tidak tertera saldonya di aplikasi Shopee. Kurang lebih seperti itulah. Kalau gimana kalau misalkan kita nabung di aplikasi Pegadaian, terus membeli di aplikasi Pegadaian dan menjual di aplikasi Pegadaian, itu bisa dan itu wajar. Terus kalau misalkan kita nabung di aplikasi Shopee, beli di aplikasi Shopee, ngejual di aplikasi Shopee, itu bisa dan itu juga wajar. Tapi kalau misalkan kita di switch cara mainnya, misalkan kita nabung di Shopee tapi jualnya di Pegadaian, atau nabungnya di Shopee, jualnya di Pegadaian, apakah bisa? Nah, kita cari tahu dulu konsep nabung di Shopee dan di Pegadaian. Kalau nabung di Pegadaian, jelas dia adalah maksudnya Pegadaian adalah penyedia layanan investasi emas itu. Tapi kalau nabungnya di Shopee, kalau di Shopee kan nabung emasnya itu cuma numpang. Maksud cuma numpang itu pelayanannya itu bukan dari Shopee-nya, tapi ada Pegadaian sebagai mitra pelayanan investasi emas untuk Shopee. Jadi kalau misalkan teman-teman nabung di Shopee, saldonya itu tertera di Pegadaian. Apakah yang nabung di Shopee bisa dijual lewat aplikasi Pegadaian Digital? Jawabannya adalah bisa. Tapi aturannya menyesuaikan aturan yang ada di Pegadaian. Nah, aturannya seperti apa? Oke, pertama, kalau aturan di Shopee, minimal beli emas itu adalah Rp500. Minimal jual juga Rp500. Ada nggak saldo mengendap yang harus ada di Shopee ketika kita menjual emasnya? Ada, yaitu 0,05 gram. Atau mungkin kalau disetarakan kurang lebih angkanya di angka 50 ribuan lah. Jadi kalau teman-teman punya saldo 0,06 gram, 0,01-nya itu bisa dijual lewat aplikasi Shopee. Atau senilai Rp500 lah, berapapun itu. Tapi kalau di Pegadaian Digital, minimal belinya itu 50.000. Dan minimal jualnya itu 1 gram. Sementara saldo mengendap yang harus ada di Pegadaian minimal 0,1 gram. Jadi kalaupun teman-teman punya saldo di tabungan emas Pegadaian Digital dan pengen menjualnya, itu berarti minimal teman-teman harus punya 1,1. Karena minimal penjualannya 1 gram dan minimal saldo yang mengendapnya itu 0,1 gram. Wah, enakan di Shopee dong, saldo mengendapnya cuma 0,05 dan minimal penarikannya Rp500. Ya, enakan di Shopee, enakan lewat Shopee. Teman-teman kalau misalkan mau nabung lewat Shopee, bener lebih enak. Teman-teman bisa beli emas cuman modal cashback atau modal koin. Tapi kalau di Pegadaian kan lebih mahal lah istilahnya. Minimal jualnya 1 gram dan minimal saldo mengendapnya 0,1 gram. Memang lebih mahal. Terus saya pengen nyairin saldo emas saya yang ada di Pegadaian lewat Shopee, bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Soalnya kalau kita melihat dari saldo kita yang ada di Shopee itu tidak ada
nomor rekening tabungan yang ada di Pegadaian. Tapi kalau misalkan kita di aplikasi Pegadaian Digital, ada nomor rekening aplikasi Pegadaian Digital ada, dan nomor rekening nomor rekening tabungan emas yang dari Shopee juga ada. Jadi kalau misalkan yang dari Shopee itu bisa kita jual di Pegadaian Digital dengan aturan yang berlaku di Pegadaian Digital. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jual tabungan emas yang teman-teman punya yang ada di Shopee lewat aplikasi Pegadaian Digital, maka aturannya sama. Minimal penjualannya harus 1 gram dan minimal saldo yang mengendapnya harus 0,1 gram. Aduh, ribet dong ya kalau misalkan punya dua tabungan kayak gini. Ribet. Ya tergantung pribadi masing-masing sih. Kalau misalkan emang mau nabung di Pegadaian Digital, mau misalkan mau di Shopee, iya, hanya cuman karena sayang ada cashback, ada koin buat ditukerin lah 500.000 perak buat ditukerin emas, ya nggak masalah sih gitu. Cuman kalau misalkan mau nutup yang di Shopee gimana? Kalau teman-teman mau nutup yang di Shopee, apalagi teman-teman udah punya tabungan, udah mencetak tabungannya ke Pegadaian, ya teman-teman harus datang ke Pegadaian membawa KTP dan membawa buku tabungan, ditutup deh. Dan ada biaya penutupannya 30.000. Nah, gimana kalau kasusnya seperti saya, yang tabungan di Shopee-nya cuma 0,006 sekian gram? Rasa-rasanya sih ya nggak usah ditutup lah, nggak usah lanjutin aja yang ada di tabungan Pegadaian Digital, seperti itu. Nah, itu saja video kali ini, hanya sekedar menjawab pertanyaan dari teman kita, Gusti Gaming GG. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen nanya-nanya, silahkan tulis aja di kolom komentar, siapa tahu saya bisa menjawabnya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.